Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih bahwa minggu ini itu merupakan minggu Letare, yang artinya Mangasti Rohan Mahamu, yang dalam bahasa Indonesia nya adik-adik itu adalah senantiasa. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu Kak Tina, Tuhan Yesus itu bagaimana sih? Tuhan baik, Kak Tiur. Benar banget adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu baik, kasihnya itu selalu baru setiap pagi, khususnya hari ini juga adik-adik. Nah, kasih Tuhan Yesus itu ada di diri adik-adik dan di diri abang kakak selama minggu. Nah, untuk itu adik-adik, marilah kita bernyanyi segala puji syukur. Untuk memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa dulu adik-adik yang akan dipimpin oleh Kak Tina. Baik adik-adik, mari kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, karena Engkau masih memberkati kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga ya Tuhan untuk kamu pendeta yang akan membawakan firman. Dan juga ya Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, tetap bersuka cita kan di rumah? Pasti ya dong. Ya dong pasti. Kita harus tetap bersuka cita walaupun kita ibadah di rumah, karena ingat kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Nah, untuk kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita bernyanyi pekerjaan Kristus. Ya.
jala ikon holong rohat pagi di bana. Asa unan kita olong mandobo herpesni dongan jolma mana mam bahan bisuk-bisuk pohon boniaga ikon si panggadaon ni rohat dongan jolma jala siramotono. Jadi ikutin kakak ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ale Tuhan Dewata, saya pargugui mahami, mangelawan nahobar tupat ini. Amin. Kakak mau tanya lagi nih sama Kak Tina. Nah, bagi Kak Tina, Yesus itu siapa sih, Kak? Kekasih jiwaku, kekasih jiwa kita semua. Nah, benar banget nih adik-adik. Yesus itu bisa jadi sahabat, bisa jadi kekasih kita. Jadi adik-adik, Yesus itu sudah berkorban bagi kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Nah, untuk itu, mari kita kembali bersukacita untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Nah adik-adik, jadi kita itu akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo
pasti selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, sekarang mari kita buka Alkitab kita yang menjadi nas khotbah di minggu hari ini, tertulis dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Matius pasal 26 ayat 57 sampai 68. Ama akan baca, mari adik-adik memperhatikan Alkitabnya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, perikop ini yaitu tentang Yesus yang di hadapan mahkamah agama, dan judul khotbah kita adalah bersaksi meskipun dalam penderitaan. Adik-adik, setelah Yesus ditangkap, Yesus dihadapkan kepada imam besar, yaitu Kayafas, para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi, di mana Petrus itu menjadi saksi mata pengadilan, melihat betapa licik dan luar biasa perbuatan mereka yang sangat tidak baik untuk menjerat Yesus dengan pasal hukuman mati berdasarkan undang-undang Romawi. Mulai dari kesaksian palsu, saksi dusta, hingga munculnya 2 orang saksi yang mengangkat isu bahwa Yesus akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Adik-adik, walau belum menemukan bukti kuat pada saat mendakwa Yesus, imam besar tetap bertanya kepada Yesus, apakah Yesus mau menjawab tuduhan mereka? Dalam hal ini, Yesus lebih memilih diam 1000 bahasa. Selanjutnya pertanyaan imam besar, yaitu langsung kepada pokok permasalahan pada saat persidangan itu, adik-adik, yaitu dengan pertanyaan yang sangat sensitif, yaitu, apakah engkau Yesus adalah Mesias dan anak Allah? Menariknya adik-adik, kali ini Yesus harus menjawab dan memberikan pernyataan kepada imam besar serta klarifikasi terhadap status anak manusia di hadapan Allah dan kedatangannya yang kedua kalinya.
Kayafas memahami apa yang Yesus maksudkan dan ia menggunakan pernyataan Yesus sebagai penghujatan kepada Allah dan penistaan agama. Bagi imam besar, adik-adik, dosa seperti itu tidak membutuhkan saksi dan dapat segera dieksekusi sebagai kriminal. Luar biasa, adik-adik. Agar proses pengadilan itu dianggap objektif. Kayafas meminta pendapat dari para ahli-ahli agama dan tua-tua Yahudi. Tujuannya untuk memancing kemarahan orang-orang untuk mengeksekusi Yesus sebagai terpidana mati. Tuhan Yesus, adik-adik, menghadapi pengadilan yang tidak adil. Meskipun telah menghalalkan segala cara, mulai dari tuduhan palsu, kesaksian palsu, hingga berupa intimidasi fisik yang dialami Yesus, adik-adik, apa itu? Yang diludah, ditinju, dan dipukul. Para pembenci Tuhan Yesus tetap tidak menemukan kesalahan apapun darinya. Oleh karena itu, adik-adik, saat diperlakukan secara tidak manusiawi Tuhan kita itu, Tuhan Yesus justru mengabarkan kabar baik kepada mereka bahwa Ia adalah Mesias yang akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang kembali sebagai hakim pada akhir zaman. Bukannya bertobat, adik-adik, para pemuka agama justru menjatuhkan hukuman mati atasnya karena kabar baik tersebut. Untuk tuduhan yang salah, Yesus diam. Namun untuk pertanyaan yang benar, Yesus perlu membenarkan siapa Dia. Jika seseorang melemparkan fitnah kepada kita, adik-adik, janganlah cepat marah. Kita jangan cepat marah, cukup kita berdiam diri. Namun, jika seseorang menanyakan identitas kita sebagai orang Kristen atau murid sejati Kristus, marilah kita dengan berani bersaksi tentang siapa kita dan siapa Kristus kepada mereka. Jadi adik-adik sekolah minggu, di rumah atau dimanapun, kita harus tetap bersaksi tentang Yesus meskipun kita di dalam penderitaan. Ya, jika ada yang menghujat kita, kita jangan cepat marah. Lalu jika ada yang menanyakan siapa kita, siapa Kristus, kita katakan bahwa Kristus itu penyelamat kami. Bahwa Tuhan Allah akan selalu menyertai kita dan akan memberikan keselamatan kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Tetap bersaksi, adik-adik, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami diminta untuk selalu bersaksi meskipun kami dalam penderitaan. Berkati kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam sekolah kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Meskipun kami masih beribadah di rumah, Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu. Berikan kami panjang umur dan kesehatan Tuhan. Apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati juga orang tua kami dan pekerjaan tangannya sehari-hari. Berkati para pelayan gereja-Mu dan di dunia ini. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Shalom. Nah, adik-adik, gimana nih firman Tuhan? Udah pada dicatat belum? Sudah, Kakak. Sudah dong ya. Nah, kakak mau ngasih tahu ke adik-adik kalau huruf 2 dan 3 itu wajib mencatat. Jadi jangan sampai di huruf 2, adik-adik huruf 3 itu tidak mencatat, oke? Oke, Kak. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bernyanyi Marwasti Roha.
mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari